Formasi P3K Guru 2023 ini nanti seluruhnya berkumpul di Pemda dan bersiap untuk didistribusikan untuk penempatan P1 serta untuk P2, P3 dan juga pelamar umum, tentunya menggunakan mekanisme seleksi CAT. Nah, tentunya saat ini teman-teman bertanya-tanya mengapa di daerah saya atau di Pemda saya ini kok belum diumumkan untuk jumlah dan juga rincian formasi per mapelnya. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru. Tentunya di sini ada dua alasan yang sangat masuk akal dari Pemda mengapa sampai sekarang ini belum mengumumkan rincian dan juga jumlah formasi P3K Guru tahun 2022. Dan di sini sepertinya memang demi kebaikan kita semuanya ya. Inilah menurut saya. Kira-kira bagaimanakah informasinya dan nanti kapan untuk pengumuman formasi secara resmi per mapelnya di masing-masing instansi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk alasan yang pertama tentunya di sini adalah Pemda itu tentu menunggu momentum yang tepat ya, sesuai dengan aturan. Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya mengapa di daerah saya saat ini belum diumumkan, bahkan belum dibagikan untuk rincian formasi dan juga jumlah formasi per mapelnya. Apakah kita ini nanti bisa mendapatkan penempatan ataukah tidak, ataukah kita nanti bisa resume ataukah tidak? Tentunya di sini dari Pemda itu menunggu momentum yang sangat tepat untuk nanti disesuaikan ya dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau misalkan kita cek kembali ya, untuk di sini tahapan seleksi P3K Guru 2023 itulah meliputi yaitu ada beberapa tahapan. Nah, untuk tahapan yang pertama itu adalah tahapan perencanaan, kemudian yang kedua ini adalah tahapan pengumuman lowongan, kemudian tahapan pelamaran, kemudian tahapan seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi dan juga pengangkatan menjadi P3K. Dan untuk saat ini adalah kita masih memasuki masa-masa yaitu tahapan seleksi, yaitu pada bagian perencanaan. Yang mana pada tahapan perencanaan ini adalah dulunya dari masing-masing Pemda ini mengusulkan formasi, mulai formasi ke Pan RB, kemudian berikutnya dianalisis. Nanti dari formasi ini akan dikembalikan ke Pemda ya. Yang mana kalau misalkan kita simulasikan untuk alurnya adalah seperti ini. Jadi dari kabupaten, kota, kemudian provinsi, inilah yang disebut sebagai pemerintah daerah yang memiliki kebutuhan CASN 2023. Itu adalah usul kebutuhan. Usul kebutuhan yang mana di sini untuk usul kebutuhan itu tentunya mempertimbangkan kebutuhan prioritas, kemudian analisis beban kerja dan juga kemampuan keuangan yang ada pada daerah tersebut. Nah, selanjutnya dari pertimbangan ini maka diusulkanlah kebutuhan-kebutuhan tersebut yaitu melalui evaluasi. Nah, berikutnya evaluasi yang sampai pada Kemenpan RB berikutnya dianalisis dan juga dicek kembali, dan untuk yang finalnya ini adalah dituangkan dalam sebuah penetapan yaitu surat keputusan, yaitu keputusan Menpan RB yaitu tentang penetapan kebutuhan CASN di tahun 2023. Nah, selanjutnya di bagian tahap ini tentunya masih dalam tahap perencanaan ini ya. Nah, berikutnya setelah ditetapkan ini formasi seluruhnya ini dikembalikan ke Pemda untuk dicek. Nah, tentunya di sini saat ini kita memasuki masa-masa di saat ini ya. Yaitu di sini masih dalam tahap perencanaan yaitu SK Pan RB. Tentunya untuk formasi yang diputuskan inilah yang ada pada SK Pan RB tersebut. Nah, di sini dikembalikan ke Pemda. Di sini adalah selain formasi ini ditelaah kembali oleh masing-masing Pemda, berikutnya di sini SK ini juga diserahkan kepada BKN untuk dilakukan penyesuaian penginputan ke SSCASN bkn.go.id supaya nantinya kita bisa memilih formasi yang sudah diinputkan ini. Tentunya disesuaikan juga dengan persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, termasuk juga linearitas ijazah dan lain sebagainya. Makanya untuk saat ini kalau misalkan teman-teman bertanya mengapa sih sekarang ini portal SSCASN bkn.go.id 2023 nggak bisa dibuka, itu alasannya adalah seperti itu. Saat ini sedang penginputan yaitu data formasi yang berdasarkan dari SK Pan RB ini. Ini adalah untuk yang di level atas ya. Kemudian yang di level bawah di Panselda atau Panitia Seleksi Daerah, di sini dari SK Pan RB ini kan diterima ya. Nah, selanjutnya di sini nanti
akan dituangkan dalam pengumuman lowongan ini. Nah, sekarang kita menjelang pengumuman lowongan. Ya, menarik di pengumuman lowongan ini nanti akan disampaikan, yaitu kurang lebihnya contohnya itu adalah yang seperti ini. Dan nantinya akan dibuka yaitu pengumuman lowongan seperti ini, yaitu pengumuman tentang pengadaan CASN tahun 2023. Berikutnya pada lampiran di pengumuman inilah nanti akan disampaikan yaitu untuk rincian formasi yang dibuka. Namun bedanya untuk di sini nanti untuk unit penempatan ini tidak per sekolah seperti ini. Namun unit penempatan ini adalah semua ngumpul di Pemda, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten mana, provinsi mana, atau kota mana, seperti itu. Jadi sepertinya di sini nanti kalau misalkan teman-teman sampai saat ini belum mendapatkan rincian formasi yang di daerah kita, ini adalah nanti kita bisa melihatnya itu pada saat diumumkan untuk lowongan. Nah, tentunya di sini sesuai dengan peraturan memang untuk lowongan itu kan disampaikan ketika sudah memasuki tahapan-tahapan ini ya. Dan kemudian untuk yang kedua, alasannya apa kira-kira? Nah, kalau menurut saya alasan yang kedua ini adalah untuk apa? Yaitu untuk menjaga stabilitas menjelang pelaksanaan seleksi. Nah, mengapa demikian? Stabilitas perlu dijaga menjelang pelaksanaan seleksi. Nah, seperti yang kita ketahui kalau misalkan kita contohnya ambil dari salah satu daerah yang seperti ini. Nah, misalkan ini adalah untuk formasi tenaga guru. Ini kan di sini ada 16 formasi yang dibuka. Kemudian untuk alokasi formasi jumlahnya per mapel ini adalah jumlahnya sekian. Nah, untuk P3K guru ini 230. Untuk pembagian mapelnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Kemudian juga semua di Dinas Pendidikan nanti akan didistribusikan. Dan untuk pendistribusiannya ini adalah menggunakan mekanisme, ada dua mekanisme, yaitu yang pertama menggunakan mekanisme penempatan, yang kedua menggunakan mekanisme CAT ya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini tentunya sangat penting sekali untuk menjaga stabilitas, yaitu kita bayangkan kalau misalkan sejak awal sebelum pendaftaran lowongan dibuka, ini saya sudah mengetahui misalkan. Nah, misalkan saya itu punya ijazah S1 yaitu guru agama Hindu. Nah, ternyata saya tahu dari awal ya formasi agama Hindu ini hanya satu formasi di kabupaten saya. Nah, sedangkan di sini saya posisinya itu sebagai P3 misalkan. Nah, tentunya di sini saya sangat akan pesimis ya teman. Saya akan sangat pesimis dikarenakan tentunya saat ini saya nggak akan bisa mendaftar kan, nggak bisa resume di tahun ini. Dikarenakan di P1 ini ada teman saya yang sudah P1 misalkan, P1 THK2 atau mungkin juga P1 guru negeri atau mungkin juga P1 guru swasta yang mendaftar dengan ijazah yaitu guru agama Hindu. Nah, kemudian misalkan saya guru bahasa Inggris ya, dalam sebuah provinsi saya guru bahasa Inggris. Nah, di sini formasinya guru bahasa Inggris hanya satu. Sedangkan di sini ada banyak sekali P1. Nah, saya posisinya itu P1 guru swasta. Tentunya di sini kan akan menimbulkan kekecewaan ya bagi kita kalau misalkan kita ini mengetahui jumlah rincian formasi ini sejak awal. Nah, tentunya di sini akan nantinya bisa mengurangi semangat kerja ya, semangat kerja. Mungkin semangat kerja akan luntur atau mungkin juga akan klokro gitu kan. Nah, selanjutnya yang kedua tentunya juga untuk menghindarkan gejolak kecemburuan yang ada di awal. Dan berikutnya juga di sini tentunya dari Panselda itu memerlukan ketenangan untuk persiapan proses seleksi ini. Dan pada dasarnya untuk terkait dengan formasi SK-PAN RB itu adalah berkas data pribadi dari masing-masing Pemda yang merupakan sebuah privasi yang perlu dijaga karena di dalamnya itu berisi tanggung jawab yang besar untuk mensukseskan proses seleksi P3K guru tahun 2023 nanti. Dan selanjutnya kira-kira kapankah nanti untuk pengumuman formasi P3K guru 2023 ini akan disampaikan oleh masing-masing Pemda? Nah, kalau misalkan kita merujuk pada surat dari BKN kepada PAN RB terkait tentang permohonan persetujuan untuk rangkaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2023. Kalau misalkan kita melihat untuk jadwal CPNS itu adalah dimulai dari pengumuman seleksi tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 September. P3K itu juga sama. Kemudian untuk P3K guru itu tentunya juga nanti akan disamakan ya. Seperti yang kemarin memang sepakat untuk penyelenggaraan CPNS, P3K non guru dan P3K guru nanti akan disamakan. Nah, pada saat nanti pengumuman seleksi inilah tanggal 16 sampai dengan 30 nanti untuk pengumuman formasi akan diumumkan.
Nantinya Pemda akan memberikan surat edaran yang sepertinya akan seperti ini, yaitu pengumuman pengadaan CASN 2023 di lingkungan pemerintah kabupaten mana, kota mana, ataupun juga provinsi mana. Kemudian juga akan disertakan ini, yaitu rincian formasi yang dibuka pada seleksi CASN di daerah tersebut.